Siap, Mau Gus. tanya, mau Oke, monggo, tanyakan Mbak No. eh, arti dari maisir, innamal khamru wal maisir kan dalam Al-Quran itu perjudian, judi. Nah, maksud dari perjudian itu apa, Kang? Saya memang benar-benar nggak tahu maksudnya itu. Mohon diterangkan. Mengundi nasib belum jelas kamu sudah berani memutuskan mengundi nasib. Mengundi nasib belum jelas sudah memutuskan. Cara cara arepe nyemplung mlaku ning ndi gak dijajaki sikile ngono lho. Langsung langsung mencuwolot mlayu gur disawang tok tibake keblegong ngono lho. Gak jelas wis wani nyemplung. Kira-kira ning Kalimantan ini dulur jarene jarene ning kono penggawean penak apik. Langsung ujug-ujug budal ora jelas engko ning kono keblusuk-blusuk ngono lho. Kuwi jenenge mengundi nasib, gong jelas kesusu yakin. Jelas. Jelas, Kang. Urung jelas wae iki bakulan ngene iki ngene-ngene oh ning kono mesti payune iki. Urung jelas iku lho wis langsung nyemplung, akhirnya kejelunguk. Kuwi jenenge ngundi nasib ngono lho. Berjudi dengan nasibmu sendiri. Jelas ngoten niku jenenge berjudi. Jelas. Jadi yang dipertaruhkan itu nasib. Kalau berjudi uang yang kamu pertaruhkan ya uangmu. Belum jelas kamu jedek-jedek terus piye tibake salah. Bendol apa apit? Apa balak? Nah, tombok balak tapi urung jelas. Lah kuwi jenenge berjudi nek judi-judi sing bentuk fisik, tapi nek sing dimaksudne Gusti Allah ki lha apa to? Wong kadang ning kono ora enek bendol apit e. Zaman Kanjeng Nabi itu belum ada bendol apit sama nomor-nomor togel belum ada. Yang nggak boleh itu mengundi nasib. Nah, nek ngipi terus wapi mbok tomboki ya gak apa-apa nek pas. Nek gak pas ya gak apa-apa tapi kan gak ngentek. Nasibmu kan ora rusak. Kan nggak merusak nasib tuh nek Mbah No ngipi terus ditomboki tahu tombok 5.000 gak oleh kan gak ngerusak nasib. Nah, nek Mbah No jare ning nggone Kalimantan penak terus ning kono urung jelas wis kesusu yakin terus berangkat. Dan ning kono kan ngundi nasib, jelas penake pegak. Oh ning kene lho Mbah No bakulan payu ngene njajal ya ngundi nasib ngoten niku kan belum jelas wis dipastikan. Wis wani nyemplung kan berarti spekulasi itu jelas hitungane. Lah nek gak jelas hitungane, gak jelas panggonane kan jenenge ngundi nasib to Mbah No. Piye Nggih, gamblang napa mboten niki? gamblang. Belum, saya kurang ngerti bahasa Jawa, Gus. Oh, kurang ngerti. Mengundi nasib berjudi itu mengundi nasib. Kalau mengundi nasib itu eh, misalkan kamu mendapatkan berita terus kamu berani berangkat belum jelas di sana kenyataannya bagaimana informasi belum begitu banyak kamu terima, kamu udah yakin karena perkataan orang sedangkan orangnya belum kamu nggak yakin orangnya bertanggung jawab kepada kamu tuh loh. Itu namanya mengundi nasib. Apakah bisa
Misalnya arahnya mengundi nasib itu mempertaruhkan keselamatan kepada bimbingan yang belum jelas, tidak bertanggung jawab atas keselamatan yang mengikutinya. Apakah itu tidak termasuk berjudi, Gus? Kalau itu kalau kalau itu bukan orang wong yang dimaksud itu orang iman kok Mbak No. Yang sudah dilarang berjudi itu orang iman. Kalau orang nggak iman ya memang terbiasa bukan mengundi. Ya memang nasibnya aja udah nggak tahu arahnya. Wis karo nampes. Karuan apa Susan? Gitu. Yang membimbing belum jelas orangnya nggak tanggung jawab kok kok sudah anu mengundi nasib. Salah, itu bukan orang iman. Yang sudah dianjurkan dilarang berjudi itu orang yang sudah iman. Halo? Jelas? Jelas. Nggak ada hubungannya dengan memilih pemimpin. Wong sudah iman kok. Semua barang-barang haram itu semua orang yang sudah iman. Jadi sifat syariat-syariat yang dilakukan tuh kan syariat tuh berjudi itu kan syariat tuh, Mbak. Khomer itu kan juga syariat. Itu bagi orang iman. Orang nggak iman walaupun sudah tidak tidak minum khomer, tidak berjudi ya tetap celaka. Wong nasibnya aja udah nggak jelas siapa yang menyelamatkan. Jadi orang iman dididik untuk terang. Otaknya jelas, bisa berpikir waras, tidak mudah memutuskan sesuatu tanpa kejelasan. Jadi otaknya waras, nggak ambisi. Itu orang iman tapi. Jadi urusan syariat-syariatnya orang iman itu seperti itu. Kalau bagi orang yang nggak iman, walaupun nggak judi ya bisa bangkrut juga. Oh nggak tahu yang dimaksud judi nggak ada yang mimpin. Siapa yang mengingatkan? Berarti kalam-kalam dalam Al-Quran itu petunjuk untuk kabar gembira dan kabar peringatan bagi orang yang sudah beriman. Ngaten, Gus. Sebagian, sebagian, sebagian kan ada. Ya ayuhan nas itu untuk semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu untuk orang yang sudah beriman, yang sudah berimam. Gitu. Ya tidak semuanya untuk kalau urusan syariat itu memang syariatnya orang beriman. Syariatnya orang yang sudah mengikuti Nabi itu loh yang dibukukan. Ngapain kan ya Nabi ngurusi orang Abu Jahal, Abu Lahab diatur begini-begini ya nggak mungkin. Pas mana baik mau. Orang kafir Quraisy diatur sedemikian rupa ya nggak mungkin itu yang sudah mengikuti guys. Harus bisa membedakan. Makanya dalil itu harus tahu sejarahnya, urusannya. Dalil Al-Quran tuh tahu urusannya, urusan iman atau urusan muamalah. Muamalah untuk dirinya sendiri, menjadikan dolim, rusaknya diri sendiri yang karena karena syariat rusak. Sudah iman, syariatnya rusak. Kenapa? Masih berjudi, mengundi nasib. Sudah beriman, sifatnya membabi buta, rusak. Sudah beriman, terus sering mabuk, sering larut, urusan larut, perasaannya larut.
nggak boleh mabuk oleh urusan di dunia. Itu orang yang sudah iman, bukan orang yang belum beriman diajarin gitu. Ngapain Rasulullah ngatur orang yang belum beriman, yang belum mengikuti dia. Itu syariatnya. Kalau jadi syariat tidak berlaku bagi orang yang tidak iman. Itu syariatnya. Jangan berjudi, jangan minum khamr. Ada pertanyaan lagi? Dinanya Mbah, Oke. itu judi ya, masalah judi dengan resiko itu apakah sama? Contoh lah yang misalkan kita bertani gitu kan, kalau emang itu tumbuh jadi kan panen, kan di situ Mm-mm. kan juga ada resiko. Apakah itu Iya. masuk kategori judi Mbah? Ya enggak, kamu tahu ilmunya dulu kan kalau tani. Kalau tani kamu nggak tahu ilmunya terus biayain terus tapi kamu belum belajar ilmunya judi namanya. Wong belum jelas kok resikonya tahu kalau nggak panen. Tapi kamu ilmunya udah menguasai apa belum kan tahu. Mengundi nasib wong kamu belum pernah bertani kok tani. Kamu berjudi. Jelas? Berarti termasuk di bidang yang lain itu Mbah ya? Ya misal, Semuanya, semua bidang kalau kamu belum jelas kok kamu langsung berspekulasi berarti kamu berjudi mengundi nasibmu. Islam itu dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi cari wawasan dulu, cari pengetahuannya dulu. Kalau udah menguasai, kamu bisa berpikir satu tapak. Sehingga meminimalisir kerugianmu. Minimal kalau udah pernah belajar, mencoba terus bisa, ya baru ditingkatkan setapak lagi. Tidak langsung ambisi. Karena urusan dunia nggak boleh ambisi. Yang boleh berlari itu cuma urusan fafiru Allah mendekat kepada Allah. Urusan dunia setapak-setapak. Karena waktu sudah memang ditetapkan tidak bisa dipercepat. 1 jam itu 1 detik menjadi 1 jam nggak bisa. Dunia itu nggak bisa dipercepat perjalanannya. Tapi pasti berjalannya. Gimana? Bisa diterima penjelasan ini? oh ya bisa Mbah. Kan intinya kan itu berarti ya mau di bidang apapun, kita udah paham alurnya, terus tahu resikonya, berarti itu tidak termasuk kategori judi. Ya bukan hanya Hmm, kita nih, di semua bidang lah. iya, Mau, betul. mau trading, mau apalah jualan apa kan, kita harus kuasai dulu dan tahu resikonya gitu Mbah ya. Ya saya tangkap itu Mbah. Betul. Oke, sampun Mbah. Mohon dilanjut, Gus. Iya. Eh, Innamal khamru sudah, wal maisir sudah, ansop, berhala, dan azlam perbintangan belum. Mohon dilanjut ke berhala dan perbintangan. Maksud dari ansop, Berhala. azlam, perbintangan itu apa? Maksud dalam kinayah dari Al-Quran tersebut. Kalau perbintangan zaman dulu memang ada ramalan-ramalan. Ramalan yang tanpa tanpa mengetahui kenyataan. Jadi kayak melihat bintang-bintang di sana berarti ini nasibnya begini karena perbintangan. Bintang itu untuk arah, bukan untuk lo ilmu perbintangan tuh ilmu tua. Apa ki jenenge nek ngaran horoskop itu loh. Horoskop.
Oh, lahirmu kamu apa jenenge ning ngarani? Sio, duduk sio ya. Weton. Itu lah Zodiak, Bos. weton. Ya kayak gitu, ilmu perbintangan tuh seperti itu. Wetonmu apa? Kalau kalau di Arab dulu ya memang ilmu perbintangan oh lahirmu kamu bulan Juli Capricorn apa Gemini atau apa itu berarti nasibnya begini kalau begini ini waktunya ini kamu nasibnya begini itu ya nggak boleh dipercaya ilmu perbintangan berhala-berhala itu berarti selain Tuhan tuh nggak boleh disandari bergantung kepada sesuatu selain Tuhanmu itu nggak boleh. Jadi ilmu ikhlas itu hanya ilmu untuk mendekat. Ilmu yakin itu ilmu untuk hidup. Yakin itu pasti karena kamu punya wawasan. Kalau nggak punya wawasan nggak yakin. Punya perhitungan yang matang. Kalau nggak punya perhitungan nggak bisa yakin. Udah punya perhitungan, urusan dunia kamu punya perhitungan yang mantep. Terus nanti ada manajemen resiko, kamu melangkah yakin. Nggak boleh bersandar kepada, bergantung kepada berhala. Berarti apa? Bergantung kepada selain Tuhan penciptamu. Terus perbintangan. Lah, ramalan-ramalan ahli nujum perbintangan itu kamu percaya karena semua orang pada percaya itu. Itu ilmu dari Yunani, ilmu perbintangan, horoskop itu. Bintangmu apa? Bintang Gemini, bintang Capricorn, bintang eh, Taurus. Nah, kayak kayak gitu kan ada ramalannya atau Bano dulu di majalah-majalah. Itu ilmu tua, zaman Rasulullah udah ada. Sebelum itu sudah ada, zamannya sebelum Nabi Isa sudah ada. Karena ilmu sebelum Masehi dari Yunani itu nggak boleh dipercaya. Gitu ceritanya. Kalau sekarang, Mau nggih, piye piye. tanya Gus, tentang pentingnya mengetahui sanad keimanan itu gimana Gus? Itu memang harus mengetahui atau memang sekedar pengetahuan saja? Mengetahui itu bukan menghafal. Mengetahui oh berarti legal gitu loh. Oh gitu, nggih, nggih. Mm-mm. Padha kalian jenengan teko enek wong pendatang sapa garuh terus oh KTP nih di langsung maca apa apal urung karuan. Oh legal wong Indonesia ngono to lho. Oke, oke, nggih. Apa jenengan ngapal nih kan Bo? Bukan, nggak dihafal. Tahu legalitasmu gitu loh. Identitas. Terus gini, apakah sanad keimanan yang jenengan tulis niki ajarannya seperti membuka batin sama kali jenengan niku? Enggak, Enggak. bukan. Muhammad sama sampai Adam sampai saya itu yang sama itu cuma yang disembah. Oh. Tapi cara memperkenalkan Tuhan itu macam-macam, tergantung tergantung masanya. Pada masa dulu orang masih jujur-jujur ya dikasih tahu bahwa kamu itu ciptaan. Orang kan masih bodoh, pengetahuannya belum banyak. Belum mengenal sel, belum mengenal apa, kan belum. Jadi dikatakan kamu itu ada yang menciptakan. Orang tua hanya dititipi langsung beleng-beleng. Oh iya iya, langsung gitu. Jadi nggak perlu dibuka hatinya menunduk. Itu kan untuk menghilangkan isi otak karena otaknya sudah berkembang isinya berbagai macam jutaan
jutaan ingatan yang ada di isi kepala itu kan kalau nggak ditundukkan munyer aja kepalanya. Kalau menunduk langsung merasakan, baru di situ otaknya nggak berfungsi, yang ada perasaannya, ikhlasnya, longgarnya dada itu membuka. Karena isinya otak udah penuh. Kalau zaman dulu ya nggak kayak gitu. Wong otaknya belum banyak terisi. Karena nggak ada TV, nggak ada HP. Jadi kalau sore tidur nggak ada lampu, lampu teplok. Aktor. Nggak Nggih. tahu. Saya Kang Taki misi 1001 mimpi tok anjane. Oh, Jadi kalau syariatnya, cara-cara untuk memperkenalkan Tuhan dari masa ke masa itu memang berbeda caranya, tapi bisa yakin dekatnya semuanya bisa. Semua nabi bisa mendekatkan. Yang disembah sama, caranya yang beda. Bahasanya tergantung masyarakatnya. Nggih, paham Gus. Hmm. Piye lur, gamblang apa belum yang lainnya? Gamblang Gus. Udah Gus. Orang itu yang paling, kalau zaman sekarang, Tuhan itu dari dulu sampai sekarang yang disembah sama. Semua nabi itu ya sama yang disembah. Sampai kita itu sama. Cara-cara memperkenalkan Tuhan itu yang beda. Sebelum ada ditemukan tulisan ya caranya pakai lisan aja. Zaman Nabi Adam nggak nggak ada tulisan, kitabnya apa ya nggak jelas. Ya sama kayak kamu ngajarin anakmu itu masa pakai tulisan, nggak pernah. Kalian tuh nggak pernah menulis ngajarin anakmu. Setelah orangnya bertambah itu baru ada tulisan. Tulisannya ketika orang belum begitu banyak, tulisannya sedikit. Kitab Taurat ya sedikit, Zabur ya sedikit. Injil mulai agak banyak Injil banyaknya itu ketika ditambah dengan Zabur dan Taurat. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Baru tebal. Nah, Al-Quran lebih tebal daripada Injil perjanjian baru. Lebih banyak, lengkap. Itu pun sastra. Nggak boleh dilarang, nggak boleh, nggak boleh makan darah, makan darah itu gimana ya? Menumpahkan darah, mengeluarkan darah itu nggak boleh. Yang menyakitkan gitu loh. Makan daging saudaramu juga nggak boleh. Maksudnya begitu. Ada kan perumpamaan kamu seperti memakan daging saudaramu. Kayak gitu. Jadi semuanya sastra. Nah, saking tingginya sastra, sehingga orang itu Tuhan berada di ars, Tuhan berada di langit. Nah itu akhirnya karena orang itu otaknya yang terpakai, akhirnya terbang ke bulan, katanya. Terus ada orang yang bodoh tanya di sana, Tuhan itu apa di atas sana? Nggak ada Tuhan di sana, di bulan. Akhirnya pakai teleskop. Tuhan itu lebih tinggi loh. Di sana masih ada galaksi.
Lu Tuhan di mana berarti? Ya itu orang bodoh. Tuhan itu derajatnya paling tinggi. Sehingga tidak mampu didekati dengan selain hatimu. Orang yang punya hati kan orang yang paling tinggi derajatnya. Wong sing linuweh, orang punya kelebihan itu punya kelebihan hati. Hatinya tambah luas, hatinya tambah dalam. Itu tinggi posisi derajatnya. Jadi bukan orang pinter. Jadi ilmu Tuhan itu tidak menjadikan takdir-takdir yang diberikan itu menjadikan besarnya kepala kalau pinter. Ilmu Tuhan itu semakin meluaskan hatimu kalau menjadi kelakuan. Bicaramu menandakan keluasan hatimu, kedalaman keilmuanmu, ketajaman pikiranmu. Sehingga orang yang selamat itu disunahkan memelihara kebijaksanaannya. Bertambah ilmu, tambah luas hatinya, ya tambah bijaksana dong. Bukan bertambah panjang kumisnya. Sombong maksudnya, itu sastra. Wah, Kang Takim demek jenggote. Orang di jenggot. Bukan maksudnya kalau memelihara kumis berarti orang sombong. Bukan begitu maksudnya. Ngoten Pak Mul. Ini untuk Iya, menambah ya. wawasan, pertanyaan untuk menambah wawasan, Kang ya. Oke. Kan tadi Gusnya menerangkan bahwa di era Nabi Adam itu belum ada tulisan. Lalu kitab Nabi Adam yang turun-temurun ke Nabi Sulaiman yang disebut Tabut, apakah di Bukan. era Tabut, Nabi tabut, tabut itu bukan kitabnya Nabi Adam. Tabut itu kitabnya Nabi Sulaiman yang hilang. Bagian dari Zabur atau ya bagian dari Zabur ada yang hilang bab kepemimpinan yang diwariskan kepada Sulaiman. Terus Sulaiman meninggal, ada bab yang hilang. Nah, yang eh, hilangnya itu dinamakan tabut yang hilang. Bab yang hilang itu tabut yang hilang. kalau Jabur kan Nabi Dawud, Nah iya. masanya lebih dulu Nabi Sulaiman kan. Loh, yo bukan toh yo. Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud, Lek. Bano. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Sulaiman mewarisi kerajaan bapaknya. Bapaknya Dawud. Kalau saya nggak salah paham, dulu waktu penataran di Tulungagung, jenengan pernah menemukan dari Nabi Adam turun ke Sulaiman, Nabi Sulaiman dibawa lari sama muridnya ke India,
dari India masuk ke Jawa menjadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangroting Dio. Itu Kalau tidak saya runtutkan nabi-nabi yang terus mewarisi kan saya celong. Saya apa? Tak pencolot nih ya jenenge. lompat-lompat, Saya lompatkan sehingga dari Muhammad langsung ke dari Adam ke Nabi Nuh langsung ke Sulaiman biar cepet. Risalah kepemimpinan. Bukan berarti saya menerangkan nabi-nabi itu siapa 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 kan enggak itu. Itu kan menceritakan risalah, tapi tertulisnya di mana? Ya di Taurat, di Nabi Dawud itu apa Yabur. Terus diwariskan kepada Nabi Sulaiman gitu. Terus bagiannya ada yang hilang. Ada bab yang hilang. Itu tabut namanya. Bab yang hilang. Ngoten oke, anake lho nggih. Anake Dawud Sulaiman niku. oke, sing luwih tuwek Hud. Dawud niku bapake Sulaiman. Ya sing luwih supo Nabi Hud sanes Dawud. Lan jenengan nyerita Nabi Hud, mbok critakne Nabi Dawud. Dawud nih sing musuh enek Raja Jalut karo Talut tukaran kuwi lho. Oke, Terus diplinteng karo Nabi nggawe ketapel sama Nabi Dawud, akhirnya Nabi Dawud dipek mantu terus terus didadekne raja. Punya keahlian meluluhkan besi sama bisa bicara bahasa binatang. Oh, kok apa? Suaranya bisa ya kayak gitulah. Bisa semua binatang suaranya itu merdu gitu loh. suaranya bisa membisukan semua suara alam dunia. Angin semua berhenti. Oh iya, kuwi jenenge Sidem Kayon cara Jawane. Itu. Jadi keselamatan itu ya dari semua nabi-nabi yang sama ya. Ketika beriman, memberikan kepercayaan, mengimani, memberikan kepercayaan kepada penciptanya. Semuanya menyembah pencipta. Terus berkelompok. Siapa yang memperkenalkan itu menjadi kelompok-kelompok bertambah saudara-saudara-saudara gitu. Terus ada yang dituakan urut-urutannya kayak begitu. Yang menanam lebih tua daripada yang ditanam. Sistem ma'ana alaihi wa ashabi. Sistem satu kelompok, satu golongan, 73 golongan yang selamat satu golongan. Jadi membentuk golongan. Kalau udah membentuk golongan, ilmu itu dengan sendirinya menguasai. Jadi saya itu sebagai nakoda dan sebagai pemandu, guide. Oh ini begini, perjalanan begini, kita harus begini, bersaudaramu. Nah kayak gitu, saya guide dan nakoda.
Kayak pemandu. Terus kalian yang lainnya sebagai pemandu sudah tahu, akhirnya memandu semua penumpang. Terus bertambah penumpangnya lagi. Kapal besar. Cocok? Cocok, Gus. Ya, Cocok. apa ya namanya? Tanya lagi, Mbah. Oke. Ini bahas masalah saudara seiman sampai mati. Terus Iya. relasinya sama Khairunas Afaliunas. Itu konteksnya kan keluar bukannya di dalam itu kan. Khairunas angfaum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa apa, manusia manusia terbaik adalah manusia yang paling baik. Nah, khairunas angfa orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun ma anfa'un nas. Angfa'uhum linnas. Ada namanya khairun ma anfa'um linnas. Kalau saya Ada kok, sesuatu. saya sering membaca kok nggak ada mannya itu. Yang saya hafal ya, Khairunas, Khairunas anfa'um linnas, Gus. Bukan iya, enggak ada mas nggak aja. ada mannya. Langsung anfa'uhum linnas. Ya, terus gimana itu ayatnya? Oh, bukan ayat itu hadis itu kayaknya. Iya, hadis. Nah, itu kan kalau kita kan sebagai saudara seiman sampai mati. Mm. Nah, itu untuk kebermanfaatan di apakah hanya ke dalam atau bermanfaatan di luar kelompok itu, Bang? Ku angfusakum kuatkan dulu untuk dirimu dan keluargamu. Bermanfaat. Karena siapa yang bertanggung jawab? Bermanfaat itu punya rasa tanggung jawab. Lah kalau langsung keluar ya, tanggung jawabmu terhadap dirimu dan keluargamu nanti terbengkalai. Jadi nilai kebaikan itu yang bisa berkembang ya ketika kamu mendidik anak-anakmu, istrimu atau saudara dekatmu. Sehingga bisa bermanfaat itu yang bagaimana dia benar-benar mengetahui siapa yang menyelamatkan sehingga bergantung dan diikat menjadi saudara. Itu yang namanya bermanfaat. Kalau kamu ngasih uang kepada orang bermanfaat ya ketika itu aja. St- Kamu ngasih anak-anakmu kecukupan makan ya bermanfaatnya cuma itu aja. Tapi untuk keselamatan dia enggak. Lah bermanfaat yang dimaksudkan oleh Rasulullah ya bermanfaat untuk keselamatannya. Sampai finish bermanfaat gitu loh. Gimana? Nanti dicerna lagi, Mbah, bahasanya. Oh, Ya. nilai manfaat itu nomor satu ku angfusakum selamatkanlah dirimu ayatnya begitu. Selamatkan dirimu. Wa ahlikum keluargamu. Finar dari api neraka. Jadi nilai manfaatnya itu menyelamatkan itu dirimu. Lah kalau man, lah kalau khairunas sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Lah dirimu apa bukan manusia? Anakmu apa bukan manusia? Lah ke orang lain yang yang didahulukan ya nanti orang itu bermanfaat apa enggak? Wong kadang dia agak bermanfaat. Tuhan menciptakan dia loh dia agak bermanfaat untuk mendekatkan, tapi bermanfaatnya hanya untuk sebagai pengisi dunia saja. Jadi kebaikan itu nilainya itu bukan nilai kemanusiaan, tetapi lebih kepada keselamatan rasa tanggung jawab. Sebaik orang partai itu semuanya baik, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Kalau orang baik ya lebih baik orang-orang partai itu semuanya suka ngasih duit kalau kalau lagi pilihan
pemilu. Baik semua. Kamu kalah baik, uangmu berapa kamu berikan ke orang. Tapi tanggung jawabnya, orang baik itu orang yang punya tanggung jawab. Jelas? Jelas, Mbah. Matur suwun. Ya wis, kalau jelas. Hmm. Orang baik itu banyak, tapi orang nggak tanggung jawab itu semuanya. Yang yang paling berat itu, yang dimaksud baik itu punya tanggung jawab. Iya Mas Adam ya. Wah, Mas Adam guyu. Ya, piye iki? Cukup apa piye? Oh, ket mang kamerane ora tak buka ya. Sorry lur, ora roh aku. Sampai gak iso Kalau disawang karo dibuka, Mas Agung ya. Mas Agung aku di sini. ikut bagus. Jadi ya memang jarang orang yang bisa memahami nilai baik itu yang bagaimana itu jarang. Nilai baik itu ketika orang itu memberi itu dikatakan baik. Itu nilai paling rendah dalam kebaikan. Nilai yang paling tinggi itu nilai tanggung jawab itu. Paling rendah. Terus ada pamrihnya lagi kalau partai-partai itu. Rendah lagi itu. Memberi itu nilai kebaikan yang rendah. Terus pamrih lagi. Oh, rendah lagi. Paling tinggi apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bagian dari tanggung jawab termasuk memberi makan anakmu. Memberi orang yang membutuhkan. Orang yang di jalan Allah. Ketika tidak jalan Allah bagaimana? Enggak apa-apa. Tapi sisipi dengan nilai-nilai keimanan. Agar dia membekas, jangan kamu yang diingat. Tapi Tuhannya yang diingat. Suatu saat akan tumbuh juga keniatan untuk beriman. Gimana? Cocok, Gus. Izin tanya, Ya wis. Masuk, Gus. Mas Didi gimana izin Mas Didi? bertanya. Cocok? Cocok banget dari tadi. Saya mau nanya, Oh, Gus. iya. Mengenai ayat Quran yang menjelaskan tentang warisan. Itu sesungguhnya penerapannya bagaimana, Gus? Karena kan yang sudah seperti biasa saya ketahui, anak laki-laki satu, wanita dua, dua bagian, dan seterusnya. Itu sesungguhnya penerapannya gimana, Gus? Saya belum paham ini. Itu aja, Gus. Nah, dari ini saya jelaskan yang meninggal orang Islam atau bukan? Oh, ya semuanya tolong jelaskan, Gus. Hmm. Kalau orang Islam mengikuti aturan Islam atau mengikuti aturan adatnya. Kalau menurut aturan yang Allah berikan, orang Islam mewariskan kepada, kalau bab harta benda itu tetap pada ahli waris darah. Kalau anak-anaknya ahli waris darahnya itu Islam, itu bagiannya laki-laki
itu yang dimaksud laki-laki yang nanti dituakan dalam persaudaraan karena punya tanggung jawab. Orang yang lurus dan punya tanggung jawab untuk tetap memelihara persaudaraan yang dituakan itu 2 bagian. Yang lainnya 1 bagian. Nggak ada anak laki-laki 2, nggak ada. Laki-laki dan perempuan gitu aja. Kalau anaknya nggak iman, saya belum tahu ya nabi-nabi itu mewariskan. Yang saya tahu itu warisan nabi-nabi itu cuma anak-anaknya iman. Yang nggak iman ya mati kayak Nabi Nabi Nuh. Terus siapa itu nggak tahu, saya belum tahu sejarahnya di Al-Quran masalah. Kalau orang-orang yang beriman seperti itu, lah kan bisa dipikirkan seandainya anak-anak kita itu tidak beriman, harta bendamu untuk mendukung kesesatan dan kesombongannya, sehingga ketika ada hidayah, ada apa tuh? Ada petunjuk dari Allah, dia tidak mau membaca karena menjadikan sombongnya kemampuan menghidupi dirinya karena mendapat warisan. Semakin keras hatinya. Harta itu kalau dipegang orang yang nggak iman, semakin banyak semakin mengeraskan hati, semakin membesarkan kepala, sehingga hatinya tinggi. Jadi bahayanya mengeraskan hati seperti itu. Terus di nggak bisa diingatkan ketika masih sehat, ketika masih cukup, ketika masih tidak butuh orang lain, tapi karena sudah mampu mencukupi dengan harta benda dan warisannya itu. Udah nggak bisa diingatkan. Makanya jangan sampai membagi harta bendamu sebelum kamu meninggal dunia. Sehingga kamu masih punya kemampuan untuk mengendalikan anak turunmu untuk menyampaikan warisan ilmu. Ilmu itu kamu wariskan ketika kamu masih hidup. Kalau udah mati itu hartamu yang diwariskan. Kalau ilmunya belum selesai, terus kamu mati, warisannya tinggal hartamu, rusak. Anakmu tinggal berapa nanti ya menjadikan sebab perpecahan. Jadi kekuasaan dari orang tua itu kalau udah semuanya diberikan ke anak, eh, kamu nggak mampu mengendalikan anakmu. Mewariskan ilmu itu nggak mampu karena udah kamu nggak punya power, udah nggak dibutuhkan anak. Sesungguhnya anak itu yang dibutuhkan pada kamu itu cuma hartamu nantinya. Kalau udah besar, udah menikah, udah punya anak, yang dibutuhkan tuh hartamu dan bantuan perbendaharaan hartamu. Ilmumu nggak dibutuhkan. Orang udah mandiri, bisa kerja sendiri, bisa cari makan, punya anak istri, ya lebih utama itu daripada orang tua. Kalau orang tuanya masih punya perbendaharaan harta, bisa ngasih sama ilmunya. Memangnya orang tua itu berguna kalau udah nggak punya apa-apa, udah diwariskan ke anak semua masih hidup, udah dihibahkan. Sampah nantinya.
Oh, dia sudah sibuk mengelola, orang tuanya disia-siakan. Makanya harus bijaksana. Kalau mewariskan harta, ketika kamu sudah mati. Kalau mewariskan ilmu, pengetahuan, keimanan, persaudaraan, itu ketika kamu masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa kamu mewariskan ilmu. Nah, anak itu kalau sudah mandiri paling yang dibutuhkan ya apa? Harta benda mong. Kalau masih kecil ya kasih sayangmu. Kalau harta bendamu udah kamu habiskan untuk memandirikan anak, ya kamu nggak berharga lagi. Anak udah repot, orang tua udah nggak ada apa-apa ya. Tinggal buat makan aja ya dikunjungi mungkin 1 tahun sekali. Kamu udah habis, nggak berharga. Udah kamu buat untuk mandirikan anak. Ilmunya udah hilang. Tapi kalau sejak dini udah kamu sampaikan, itu ya kamu tetap berharga. Pesan-pesannya pasti diterima. Jelas? Jelas. Terus Gus, nah, Beda tema lagi, Gus. Iya? Mau nanya beda tema lagi. Iya nggak apa-apa. Biar nah, nantinya itu dalam hal pengetahuan dan maksud itu pada satu titik. Ngaten. Eh, ada ayat yang bunyinya begini. Faman adlamu mimman iftara alal kadiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi maka orang yang paling dolim adalah orang yang memilih pada Allah itu menipu. Iftara alal kadiba. Wahua dan orang tersebut yud'a ilal Islam mengatakan ini menuju keselamatan, tapi menipu Tuhannya. Nah, penjabarannya gimana, Gus? Ayatnya apa? Faman adlamu Orang miunam orang yang al-baq paling dolim adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Atau termasuk orang eh, yang gimana? kan faman mongko sapane wong adlamu kang paling dolim iku iftaro wong kang milih Allahi ing atase Gusti Allah kadiba nggak mendustai, menipu. Wahua utawi wong iku yuda'a mengajak-ajak ilal Oh, Islam Al-An'am itu. pada Islam, pada keselamatan. Itu Al-An'am Al-An'am 157. Al-An'am. Ya. Orang yang paling dolim adalah mereka yang mendustakan ya paling dolim itu maksudnya paling merugikan dirinya sendiri.
Orang yang paling merugikan dirinya adalah orang yang mendustakan Tuhan. Lah mendustakan orang ngakoni tidak mengakui Tuhannya, tapi mengakui selain Tuhannya. Mendustakan itu gimana? Ya pendusta itu ya kamu bekerja terus kamu mengakui dirimu yang bersungguh-sungguh itu pendusta. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kan nggak tahu. Ngoten Mbah No. Oke, kan secara pengetahuan nahwu adlamu itu litafdil itu orang yang paling dolim, paling gelap. Ngaten Gus. Nggih, makane wong sing paling gelap niku wong sing mendustakan Gusti Allah. Dolim kuwi ngrugek. Dolim itu merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Sing paling rugekne awake dhewe ya apa? Hmm, mendustakan. Dusta ini, dusta kan eh, menghilangkan, menutup-nutupi atau bagaimana yang namanya berdusta, menutup hak Allah untuk diakui sehingga mengakui selain Allah. Ya, Apakah contohnya kita bekerja itu contoh kecil. Contohnya Mbah No ki iso pinteri mergo takdire Gusti Allah kuwi Mbah No ya. Oh, aku biyen ya tok wenanan ngene wayah belajar kuwi nek cara bangga karena itu ya. apakah tidak lebih dalam lagi kan kalau untuk orang yang iman misalnya ini dengan sengaja antara mulut mengajak keselamatan, tapi hatinya tidak mengakui selain Tuhannya. Enggak, Ah, enggak terlalu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Itu bahasa bahasa orang yang belum jadi kelakuan itu memisahkan antara mulut dengan perasaan dengan hati. Ya bohong gitu aja lah. Jadi enak memahami, menerapkannya. Berdusta, jadi ya, dolim, yang merugikan saya itu ketika saya dolim ini ngerugikan awake dhewe. Jadi ini saya muni bisa bicara begini. Yang merugikan saya ketika saya itu berjuang atau mendapatkan hasil apapun, itu saya ingat dan mengakui usaha saya. Dalam hati saya mengakui, oh saya karena bersungguh-sungguh. Lah itu paling dolim. Itu namanya berdusta. Aslinya bagaimana? Aslinya itu rahmat fadl Allah. Saya hanya menjalani, tapi saya menutup, mengakui diri saya yang berusaha. Namanya mendustakan Allah. Merugikan dirinya sendiri. Jelas paling dolim. Kenapa? Kamu nanti tertutup ketika ada usaha yang hasil lagi. Kamu lama-lama hilang percayamu dengan Tuhanmu. Yang lebih membekas kesungguhan dari usahamu. Paling dolim. Begitu. Dolim itu merugikan diri sendiri, Lek. Ngoten? nggih. Kang Alimin utang wingking jenengan kengen takok ngoten kan pun ngantuk mawon. Loh, niki bisik-bisik terus ya duduhne ning HP. Iki Gus. Bano kene iki lagi mikir-mikir isan. Aduh. Hmm. Mosok kopi ae tok dibuka ombo bathuke kan sing ditakokne. Loh, dia memelihara jenggot saiki rada dawa iki lho, deloken to, mosok gak kena. Tuh, mulai enek jenggote. Dia orang bijaksana.
Ya aku yang paling gak bener. Maksudnya Mbak Ano itu Yang dolim tapi ajak-ajak ngono lho Gus paling maksud Mbak Ano itu Oh, dolim ngono. tapi ajak-ajak ngono lho sing dimaksud Mbak Ano Mas niku. Dede malah wis dadi. Mas Dede wis dadi itu jenggotnya. Kayaknya malah Mbak wis dadi. Jadi Terakhir ayatnya begitu ayatnya, Le. Oh, nanya lagi satu lagi, Gus. Oke. Ketika kita membaca Quran yang tersurat itu, bagaimana kita cepat memahami maksud yang terkandung di dalamnya, Gus? Ya, Ya, untuk terangnya dalam kelakuan pasti gitu. ya kalau membaca ayat-ayat yang tertulis itu ya ayat-ayat Quran biasanya baca aja sama terjemahannya, pahami, mampu apa enggak apa-apa. Kalau membutuhkan ya cari aja ayat yang ayat bab apa dipahami, bab apa cari per bab di HP atau di AI. Ya nggak apa-apa dipahami sebatas. Kan tidak ada kewajiban memahami apa yang ada dalam tulisan. Yang wajib itu memahami hatimu berpaling atau mendekat atau menghadap. Berpaling atau menghadap itu yang paling wajib. Masa disuruh memahami tulisan. Gimana cara nggak usah paham juga nggak apa-apa, tapi paham kamu itu dengan dirimu sendiri. Saya berpaling atau menghadap tetap lurus ke depan. Itu itu paling sohih. Oke, stop. sah Mas Dede. Oh, zaman dulu itu kenapa sih Quran kok nggak suruh dihafal-hafal? Karena udah jadi kelakuan adanya hati aja lurus, lurus, longgar, lurus, menyaudara, lurus ke depan. Nah, kayak gitu aja. Kalau kotor longgarkan kayak gitu. Menyaudara, tahu tahu arah, taat bersama-sama, menyaudara kayak gitu. Jadi nggak diingat ayat-ayatnya, per ayatnya nggak. Karena langsung menjadi kelakuan. Dari dulu kan, dari pertama kali saya ngajarin kan nggak ada yang dihafal ya Mas Dede ya. Sampai sekarang. Nggak saya suruh menghafal. Nggak ada, Tapi kenapa nggak kok ribet. hafal? Siapa yang kamu percaya kok tahu juga dan bisa yakin? Ya kayak gitu, lebih lebih kuat ingatan di jiwamu daripada ingatan di kepalamu. Kalau belum menjadi jiwamu, belum menjadi kelakuanmu, belum ada ketetapan di hatimu, saya ulas terus sehingga kamu bisa mantep, yakin. Nggak saya suruh menghafal ucapan saya, tapi hafal dengan siapa yang kamu percaya. Kan gitu ceritanya. Kisah dari 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada yang saya suruh menghafal. Diajarin apa ya nggak hafal apa-apa. Oh memang nggak disuruh menghafal. Tapi mengetahui bahwa kamu selamat. Ya tahu. Kenapa? Karena belajar. Apa hafalannya? Nggak ada yang dihafal, tapi jelas yang saya percaya. Kalau hafal dari dulu udah hafal.
Allah adalah yang menciptakan saya. Itu dihafal, ya nggak yakin nantinya. Hafal aja. Nanti minta tambah hafalan lagi. Minta tambah hafalan, otakmu yang keberatan. Tapi hatimu kosong. Nggak ada bobotnya ucapanmu. Ya karena saya tidak mengisi isi otak. Otakmu itu saya ajak untuk berpikir. Kalau otakmu itu nggak terlalu beban, ringan, nggak banyak hafalan. Saya ajak berpikir, bernalar itu enak. Sehingga tidak menutupi hatimu. Karena otakmu nggak penuh untuk berpikir itu ringan. RAM-nya semakin besar. i7 Gen 13 terbaru. Jadi semakin terang hatimu ketika semakin ringan isi pikiran. Nah, pikiran itu berat ketika apa yang kamu pikirkan tuh belum terang. Terus perasaanmu ada beban. Akhirnya hatimu tertutup. Walaupun tahu siapa yang kamu percaya, tapi untuk bisa menembus hati sehingga menjadi keyakinan yang kokoh itu nggak bisa. Tapi yang kokoh pikiranmu akhirnya berat. Kayak dipasak otak itu rasanya. Makanya nggak pernah saya suruh menghafal. Tapi memperjelas pengetahuan sehingga hatimu terbuka untuk memilih siapa yang kamu percaya. Kamu tahu dirimu, tahu masa depanmu, tahu siapa yang kamu percaya menyelamatkanmu, dan kamu yakin. Kamu tahu dirimu, tahu keselamatanmu, tahu siapa yang kamu percaya untuk menyelamatkanmu. Jadi melangkahmu itu jelas. Terus persaudaraanmu jelas. Pengetahuannya juga bertambah jelas. Gitu. Piye? Piye lur? Iki bahasan kok sajake selak mulih iki. Oh, bahaya. Hanya satu lagi, Gus. Ya, Kan tadi di awal azlam ilmu perbintangan itu nggak boleh dipercaya. Seperti misalnya puasa Ramadan itu kan bentuk dari ilmu perbintangan. bukan. Piye kok iso ilmu perbintangan puasa Ramadan? Kan ditentukan dengan eh, perputaran bumi pada matahari, akhirnya di situ ada bulan. Ilmu perbintangan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan ilmu itu. Itu ilmu falakiyah yang asli. Realitanya memang begitu putarannya. Tapi bintang Sagittarius bentuknya seperti tonggeng, seperti Gemini, seperti apa, seperti Cuye. Itu loh yang dimaksud. Enggak, maksudnya seperti ini, dari perputaran perputaran bumi pada matahari, akhirnya ada bulan-bulan, akhirnya menjadi pemahaman atau pengetahuan. Misalnya di Al-Quran ada ayat siam puasa. Lah, padahal kan nggak ada siam Ramadan, nggak ada. Lalu diputuskan di bulan Ramadan. Nah,
Bagi yang percaya itu apakah tidak mengimani perbintangan apa enggak? Itu termasuk mengimani azlam apa enggak? Enggak, beda bab. Itu beda bab. Kalau kalau itu kan memang realita terbaginya 1 tahun itu menjadi berapa bulan itu aja. Percaya bulannya. Tapi kalau masalah kalau bulan ini untuk apa, bulan ini untuk apa, ya nilai manfaatnya aja. Ya adate wong nek mantu aja bulan suro engko gak enek sing teko engko lah ya engko disalahkan semua orang. Ya sebenarnya nggak salah, tapi kan itu kan adat kebiasaan lah. Ya biasanya kalau ke masjid nggak boleh pakai celana dalam di luar celana luar kayak Batman itu kan walaupun menutup anu itu kan nggak boleh tuh Mbak No. Jadi adat itu ya ya biar nggak jadi bahan pembicaraan. Bukan urusannya dengan perbintangan. Itu adat saja. Kalau masalah Ramadan itu kan adat. Surong ini ki lembah no adat. Mbak Ano pakai cocok logi. Ini bisa diterima apa enggak sih? Yang namanya ilmu perbintangan yang saya maksud itu, yang dimaksud ketika itu, ya memang bener-bener ilmu untuk meramal perbintangan, nujum. Yang dimaksud ilmu perbintangan tuh ilmu nujum, bukan ini bulan apa, bulan dan bintang itu. Apa Mas Dede mau bilang apa Mas Dede? Iya, Cocok, cocok logi Mbak Ano itu. cocok logi. Ilmu supaya Dikait-kaitkan gotak yang gatik cocok gitu loh. Ilmu gotak gatik supaya cocok gitu loh, namanya cocok logi. Gotak gatik supaya cocok ngono loh. Jadi nggak ada hubungannya, Mbak No. Itu adat saja. Nah, kalau adatnya orang Islam sudah menjadi adatnya, begitu ya. Ya mau gimana? Ya biar nggak banyak orang yang menggunjing kan ya. Kayak ke masjid pakai celana tapi celana dalamnya di luar kan ya. Ya walaupun menutup aurat ya kamu pasti digunjing orang lah. Wong nggak sama. Itu enggak berangkat pula berangkat karnaval, Gus. Lah iya. Kalau ke karnaval nggak apa-apa. Jadi wa- walaupun walaupun kita punya anak laki-laki biar seperti Superman, tapi ya nggak boleh begitu lah. Adat itu tetap dipakai untuk kebiasaan. Karena manusia semua itu menciptakan adat dan berubah-ubah. Adatnya belum ada HP ya, adatnya orang itu ya pasti saling berkunjung. Adatnya belum ada tulisan ya adatnya orang itu kalau bicara nggak bisa lewat tulisan, nggak bisa menulis pesan, tapi harus bener-bener ketemu face to face. Face to face tuh tatap muka agar bisa tersampai Masih ini ya. gitu. Udah terserah kami urusan kami itu. Gitu ya, udah jam 11 nanti biar nggak nggak kacau. Dikit-dikit aja yang penting itu tahu arah, tahu dirimu, tahu siapa yang kamu percaya dan kamu berjalan itu menjauh apa mendekat, menghadap atau berpaling. Kalau berpaling, kamu menjalani hidup itu yang kamu percaya selain Allah. Itu namanya berpaling. Kalau menghadap yang kamu percaya itu ada yang saya percaya. Ya itu namanya kamu menghadap.
nggak berpaling. Kalau berpaling, nanti kalau kamu berhasil atau mendapatkan rezeki dari Allah, itu di hatimu membekas peh aku turunanan tiba ini carane. Loh kamu percaya dirimu. Lah karena berangkatmu udah berpaling, sehingga yang kamu akui selain Tuhanmu. Dolim itu. Hatimu bukan ucapanmu, ucapanmu. Hatimu itu tahu yang kamu akui siapa. Itu itu parah. Itu parah itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iya Pak Ri, Itu dirokok masalah ilmu hitung itu Gus, tinggalan leluhur. Itu gimana Gus? Hitung manten, itu mau mantu, pakai hitung itu gimana? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hitung aja, hitung. Menghitung kan ya boleh, nanti cerdas itu matematika. Tapi tidak boleh diyakini Gus itu Gus ya. Nggak apa-apa kalau mau meyakini nggak apa-apa. Jadi paling jauh. Kan boleh toh meyakini, nanti kayak kecelik sendiri. Kalau kecelik masa masih mau meyakini kan ya enggak. Tapi tidak boleh lah Gus. Itu kan tinggalan leluhur juga Gus. Ilmu hitung. Ilmu hitung tapi Ilmu bukan hitung. tentang afat-afatnya. Agar agar mengharapkan kebaikannya. Biar nggak digunjing banyak orang. Kan niatnya tidak digunjing, bukan karena percaya bahwa nanti kalau eh, hari ini pasti celaka, kepastian itu kan sudah tahu kamu milik Allah. Wong budaya aja nggak apa-apa. Masa Pak mau Rid, meyakini? Pak Nggak Rid, ada yang mampu menutup hatimu dari Tuhanmu. Kamu pakai ilmu hitungan ya boleh, tapi apakah kamu percaya kalau kalau nggak cocok hitungannya nanti celaka? Ya nggak mungkin kamu meyakini. Otomatis. Kulu sayin halikun ila wajha. Semuanya itu hancur berhalamu. Kalau kamu sudah menghadap Allah pasti percayanya dengan Allah, dengan penciptamu. Biar kamu dulu percayanya hitungan, semua orang bicara hitungan, kamu bicara tentang hitungan, kamu juga tidak percaya sesungguhnya hatimu. Pengen mbok percaya wong kepercayaan, wong keyakinan itu muncul dari hatimu sendiri. Kalau hatimu nggak ada percaya loh, mau kamu percaya bagaimana ya nggak bisa. Kok Oh, mau Gus. itu gimana kalau dipercaya? Percaya aja lah. Ada apa enggak di hatimu nggak ada? Ya udah, begitu ceritanya. Jadi iman itu betul-betul Allah yang memberikan. Kita nggak bisa eh, di hati kita em, menyucikan hanya Allah saja nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah menetapkan dalam hatimu, kamu baru bisa. Ya memang nggak percaya kalau selain pencipta saya, yaitu hatimu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu menetapkan tapi belum tentu kamu menjadi ketetapan. Kalau Allah belum menyucikan hatimu. Kan begitu. Makanya yang paling penting ada yang ngomong punya kelompok yang punya imam. Cocok, Gus. setuju Gus. Cocok juragan. Iya, anjene sing gampang cocok gak omong ibu Kusnul. Kusnul itu gampang cocok tapi gak gampang ngomong walian.
ilmu kebatinan dia, Gus. Iya, karena dia udah menjadi orang yang zuhud. Cocok, Gus. Niku ono. Ya wis ngono lur ya. Wis jam ini ya. Nggih, Oke. Gus. Ya wis gitu aja Siap, Kang. dari saya. Mudah-mudahan kalian itu semakin jelas arahmu sendiri sehingga kedepannya terang jalan duniamu sampai akhiratmu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.